Sallu ala nabi. Allahumma shalli. Ya, ini beliau termasuk dermawan. Beliau memiliki jiwa. Selama saya bersahabat dengan beliau ini salah satu sifatnya itu sakhiyun. Jadi orang dermawan itu nggak mesti dengan harta, tapi beliau dermawan dengan ilmunya. Saya secara pribadi berpendapat bahwa ilmu hikmah ini nggak bisa ya belajar, tapi beliau masya Allah husnudonnya tinggi. Sebagaimana beliau telah tunjukkan akhlak baiknya kepada kita semua, ya seyogianya kita harus betul-betul juga berbalik. Ya. Harus bagaimana bisa meyakinkan kepada beliau, loyal dan ta'assub kita mesti tinggi. Ya. Ini kalau sudah begini, sudah ini kita bicara antara guru dan murid. Ya, guru dan murid sudah. Kalau antum semua pengen ilmunya manfaat, harus jalan dengan guru. Mana mungkin akan jadi sebab keberkahan kalau kalian semua tidak sejalan. Dan ini saya wanti-wanti dari sekarang. Wanti-wanti. Ya, banyak contoh dalam sebuah kasus ya antara guru dengan murid tidak sambung, bahkan masya Allah muridnya tidak mengakui gurunya. Bagaimana mendapatkan keberkahan? Bagaimana bilang dengan lantangnya berjuang di jalan Allah? Bagaimana bilang dengan kerasnya dia bilang pengen bermanfaat untuk umat? Gak akan ada. Kenapa? Usulnya nggak dijalankan. Usulnya, jadi asalnya mesti sambung dengan guru. Harus. Mungkin teman-teman juga banyak mendapati ini, banyak mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah segala macam. Kuncinya harus ada ta'alluq, ada sambung dengan guru. Ya. Guru kita nih diomongin guru kita nih. Padahal nih orang nggak ngomongin, nggak langsung ke kita tentang ngomongin kejelekan guru kita, enggak. Kita hanya dengar tok nih ada orang kita lewat lagi ngomongin guru kita, marah mestinya, nggak bisa. Ini guru saya nggak bisa, nggak ridho saya guru saya di jelek-jelekin. Ini mestinya murid. Ini mestinya murid. Biar berkah. Nih, jadi murid itu yang sudah tinggal sam'an wa ta'atan. Patuh taat terhadap guru, selesai sudah. Kuncinya itu. Ya, banyak teman-teman pesantren ya, banyak cerita di pesantren ini nyantri, padahal nih orang masya Allah mondoknya belajarnya enggak. Ini kalau sekolah kalau ngaji dengan kiainya tidur aja kerjaannya, tapi takdimnya terhadap gurunya masya Allah berkah, sampai keluar dari pondok butuh jadi kiai besar. Orang yang katanya rankingnya tinggi, nilainya mumtaz semua bagus, tidak ada sambung dengan guru, nggak akan pernah berpikir akan mendapatkan kebahagiaan, nggak akan. Ya, ridho guru itu penting sahabat semua. Maka masya Allah sebagaimana beliau telah sayang terhadap kita nih, Laskar Cirebon sudah perhatikan kita betul. Ya, kalau beliau mungkin nanti akan kita kasih kesempatan juga, mungkin beliau tidak mesti minta diperhatikan, tidak. Ya, masya Allah, beliau ada Allah yang perhatikan. Tapi ya Bu, sambung. Ingat ya, sambung. Jadi sepakat ya, siap satu barisan kira-kira. Tidak akan ingkar, tidak akan jadi munafikin, tidak sedang dusta, tidak. Yakin, jujur, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja dari saya. Kenapa ini selalu saya ingatkan? Karena penting sahabat. Antum semua mau bersusah payah datang ke sini, mau bercapek-capek latihan. Kalau antum semua punya niat tidak baik, sudah nggak usah dilanjutkan. Saya tadi sampaikan,
sebelum acara dibuka, ini sebagai nikmat kita menjadi orang pilihan yang menjadi laskar berjuang di jalan Allah, dan juga ini bisa jadi ujian untuk kita. Ya, nikmat. Insya Allah orang banyak yang mau. Nggak hanya Cirebon, kota-kota mana. Antum lihat YouTube-nya beliau. Gus kapan ke sana, Gus kapan ke sini, Gus anak belajar, Gus. Alhamdulillah beliau pilih Cirebon. Ya, ujiannya hati-hati. Setan ini ngeri, apalagi kita kan berhubungan banyak dengan setan. Jago, paling jago, paling jago melabui nanti teman dengan teman perjuangan. Awas ya, awas kalian semua. Nih, masya Allah. Nanti sekarang akan ceritakan kisah-kisah tentang bagaimana hubungan dengan guru. Kisah-kisah fadilah-fadilah nanti akan minta diikamah. Ya, kasarnya nih, cacat jatuh aja kalau bisa ngomong ke guru. Guru ini cacat jatuh di rumah saya. Paham tidak? Artinya hal-hal kecil aja mesti diketahui, apalagi hal-hal besar. Ya, hal-hal besar. Jangan jumawa juga. Tidak boleh jumawa. Apalagi kalian mau belajar hanya menjadikan untuk jadi sebab maisha, rugi. Saya mau belajar ilmu hikmah biar saya bisa ngobatin orang, setelah itu saya pasang tarif, rugi atau ini rugi semua. Makanya sebelum ruginya terlalu jauh, dengan niatnya itu udah rugi. Ya, sebelum terlalu jauh mendingan keluar sekarang. Kalau dengan saya tegas, A, B, B. Dan kita mending bicara terbuka di awal, ya, karena kita ini sahabat, kita saudara, jangan sampai nanti ada penyakit hati, saling ngomongin segala macam. Tidak ada kegiatan kecuali kegiatan yang diridhoi oleh beliau. Setuju? Siap. Alhamdulillah. Pertemuan kalian ini kan karena sebab beliau. Pertemuan kita ini dipertemukan karena sebab beliau. Majalengka kumpul, dari mana nih? Raja Galuh kumpul, Indra Mayu datang kumpul, sebab beliau. Allah yang mempertemukan, tapi karena sebab beliau. Ya, jadi kita mesti menghargai sebab. Habis begitu lupa. Oh, jumawa, banyak contohnya. Baru hafal 3-4 jurus, lu udah sombong bener. Nah, tak panggil nanti dukun Jambang Surati. Ya, jadi itu dari saya. Terus terima kasih banyak atas waktu antum di tengah-tengah kesibukan antum datang ke sini. Juga mohon nanti disaksikan juga. Terus harapan kami besok malam ini sudah bisa pembukaan cakra sekaligus nanti pelantikan. Kan kemarin pelantikan masih belum formal ya, nanti besok malam harapan kita bisa dilantik, tapi tentunya saya sampaikan kepada beliau, kami tidak memburu-buru, kami pengen benar-benar maksimal di jurus dulu karena ini dasar yang enggak baru begini minta dilantik itu pengen jadi pendekar. Nanti dulu saya belajar silat Pajajaran kita belajar silat Pajajaran 6 tahun kita ya, enggak sebentar mau ke sabuk hijau sabuk hitam itu lama. Jadi sesuatu yang buru-buru nggak baik ya. Nah, saya pengen matang Ustaz Samsul, makanya nanti saya akan ngobrol ke Ustaz Samsul mana-mana. Kalau memang terpaksa besok malam harus dibukakan cakra, diisi, tidak semua mana-mana, maka kembali kepada anda semua. Kalau mau masuk kelompok yang nanti besok malam dibukakan cakranya, langsung diisi, harus serius latihannya. Ya, jangan baru 2-3 udah minta dibukain, repot nanti. Ya, repot. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Minta ikhlas videonya terutama dari beliau Gus Idris. Barangkali berlebihan Gus. Ini untuk diri Anda dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya minta pesan juga dari beliau, minta Ustaz Ahmad Kamaludin sebelum terakhir lagi kita minta Gus Idris untuk menyampaikan ucapan dan nasihatnya.
Ya, di Ustaz Kamal juga, ya al-afu kita tidak minta, tapi masya Allah dia meminta kami, dan insya Allah kalau kami selama itu manfaat untuk umat kita sedia. Jadi Ustaz Kamal ini sebagai pembina ya Gio, Laskar Gio Jawa Barat, termasuk saya Ulama Suha, ada juga orang tua kami ya Ahmad Badawi dan ada Kimu. Ya jadi tetap apapun itu saya berharap nanti organisasi jalan keluar. Ya jadi apapun antum punya ide apa, kata antum mau latihan gimana, antum mesti info kita. Kita nggak akan putuskan, tentunya kita akan juga tembuskan kepada Gus Idris bagaimana Gus pendapatnya, bagaimana Gus petunjuk antum baiknya. Jadi supaya kita tetap dalam satu ikatan, satu badan, satu gerakan, satu langkah untuk memerangi setan-setan apa nih? Kalau Gus antum punya istilah apa? Setan apa? Nggak ada. Saya mau sebutkan setan belek, tapi itu sudah punyanya satu jam Muslimin. Kemudian nonton itu. Ini lain di acara lain. Setan jangkrik. Berarti istilahnya di Jawa Barat setan jangkrik. Bis apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Bersama kami hormati, kami muliakan guru mulia kita Fadilatul Mukarram Gus Idris Al-Marbuwi mata'amallah bintul hayati. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan umur, Allah berikan seluruh perjuangannya, Allah jaga beliau beserta keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian menghormati Khatibul Majlis Al-Bahar Fadilatul Mukarram Kiai Al-Fannas Allah bintul hayati. Yang juga kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan bagian umum, Allah berikan segala urusan beliau berdua, Allah mudahkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kita menghormati Ketua Laskar Gio Jawa Barat Ustaz Haji Cirebon, Laskar Gio Cirebon Bang Haji Chandra, juga para hadirin hadirat rahimakumullah. Wakil pribadi pada malam hari ini sangat bangga, sangat berbahagia, di mana waktu yang lama kita tunggu untuk kita bisa berjumpa dengan guru mulia, kita bisa kumpul dengan beliau. Ya Rabb, ya saya terharu, ini merupakan sesuatu kebanggaan buat saya pribadi. Senang rasanya bisa duduk dengan beliau, senang rasanya bisa berkumpul dengan beliau. Maka perlu sahabat semua kita tanamkan di dalam diri kita semua, sambung terhadap guru, sambung terhadap guru, sekali lagi sambung terhadap guru. Karena yang namanya murid terbagi menjadi dua, ada murid yang sambung dengan guru, ada murid yang putus dengan guru. Tinggal kita mau pilih yang mana. Maka suatu saat pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau punya seorang yang dididik oleh beliau bernama Abu Khaisamah. Tatkala suatu saat Abu Khaisamah beliau berada di luar kota Madinah, padahal memang beradanya beliau di luar kota Madinah untuk berdagang, bukan untuk yang lain-lain, untuk cari nafkah. Tapi karena beliau punya rasa sambung dengan guru yang kuat, punya rasa ta'alluq dengan guru yang begitu tinggi, beliau nggak betah tinggal di luar kota Madinah. Dan sesegera mungkin beliau rapikan barang-barangnya dan dagangannya, tinggalkan itu kota menuju kota Madinah kembali.
Karena kata beliau, ini mata nggak enak, ini hati nggak enak, sedetik aja tidak pernah melihat, sedetik aja tidak memandang akan guru mulia Rasulullah. Nggak betah beliau katanya di kota yang lain. Maka beliau masuk kota Madinah. Ketika beliau sudah masuk kota Madinah, pertama kali beliau datang bukan ke rumahnya, tapi ke rumah gurunya. Nanya apakah ada Rasulullah, di mana Rasulullah. Maka tatkala itu dikatakan Rasulullah akan pulang, baru beliau pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya beliau udah disiapkan istrinya, ada 4 makanan enak, udah disiapkan oleh istrinya, kasur udah oke semua. Tatkala beliau masuk udah siap di depan jamuan makan yang begitu enak. Tatkala beliau akan makan, sebelum makan apa yang beliau katakan? Nanya lagi kepada istrinya, kemana guruku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tatkala itu istrinya bilang, wahai suamiku, Rasulullah sedang berada di medan peperangan, baru saja kemarin beliau berangkat tadi malam dengan para sahabat-sahabat yang lain. Lihat, seorang murid yang punya ta'alluq tinggi, seorang murid yang punya ikatan batin yang begitu kuat dengan gurunya. Detik itu pula makanan yang udah tinggal dimakan, kasur yang udah tinggal dipakai, tidur bersama istrinya, satu pun makanan secuil apapun nggak ada dicoreng oleh Abu Khaitham. Ditinggalin itu makanan. Langsung beliau mengambil pedangnya, mengambil kudanya, memacu kudanya begitu cepat. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan sang guru mulia Rasulullah. Iya. Maka tatkala ada suara kuda dari jauh, deburuan debunya begitu tinggi, Rasulullah dan para sahabat melihat. Kata Rasulullah, la'allahu Abu Khaitham, semoga yang datang itu adalah Abu Khaitham. Subhanallah, guru dengan murid gini kalau udah nyambung. Guru dan murid kalau udah nyambung kayak begini, walaupun dari jauh, belum kelihatan wajahnya, belum ketahuan siapa yang datang, gurunya udah nebak. Gurunya udah bilang, la'allahu Abu Khaitham, semoga guru itulah Abu Khaitham. Betul. Tatkala kuda sudah mendekat, nggak pakai direm itu kuda, lompat Abu Khaitham, lompat dari kudanya untuk apa? Meluk baginda Rasulullah, sang guru mulia yang berada di hati beliau. Ini yang patut kita contoh, saudara. Ini yang patut kita pegang, saudara. Guru-guru kita unggulkan di dalam hati kita. Jangan jadi orang munafik. Sekali lagi, jangan jadi orang munafik. Rugi kita jadi orang munafik. Di lisan kita bilang cinta guru, di hati kita bilang, hah, siapa dia? Wallah, munafik. Hati-hati. Di zaman Rasulullah, Abu Jahal yang kita kenal, dia bukan berarti orang bodoh. Ayat apapun yang turun ke Rasulullah, Abu Jahal tahu ayat itu. Bahkan dia hafal akan Al-Quran, hafal asbabun nuzulnya, dia tahu bahkan itu Al-Quran. Bahkan Abu Jahal kalau mau keluar kota, saudara, disewa beberapa pemuda, aku bayar engkau, aku beri engkau uang, kau duduk di majlisnya Muhammad, kau dengarkan perkataannya Muhammad, sampaikan apa yang dia katakan kepada, sampaikan apa perkataan Muhammad kepada Abu Jahal. Demi apa? Demi supaya tidak tertinggalnya satu saja kabar dari lisannya orang bernama Muhammad. Tapi lihat Abu Jahal tatkala duduk di depan Nabi, ngaji sama Nabi, belajar dengan gurunya. Apa tujuan beliau? Apa maksud dari beliau duduk di tempat majelisnya dengan Rasulullah? Satu, untuk mencari kekurangan gurunya, untuk mencari kelemahan gurunya. Di sini keberkahan Allah cabut.
Di sini keberkahan Allah hilangkan di dalam dirinya sehingga menjadi makhluk yang paling nyungsep di dunia karena sebab menyakiti hati seorang guru walaupun guru tidak tahu. Hati-hati. Dari awal sudah kami bilang sebagai pembina dari Laskar, mohon semua dipasang niat yang benar. Jadilah antum semua murid seperti Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah antum murid sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana beliau mendidik Sayyidina Utsman bin Affan, sebagaimana beliau mendidik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini pesan dari kami, dari hati kami yang paling dalam, cinta kami kepada antum, masya Allah, ya selalu kami ingin bersama dengan antum di dunia maupun di akhirat. Maka kami mohon sebagai nama pembina untuk selalu sambung hati kita dengan kita punya. Walaupun beliau jauh daripada kita, walaupun beliau jarang ada di depan mata kita, tapi harus kita tanamkan wajah beliau selalu ada di hati kita. Ini yang akan menjadi sumber keberkahan untuk ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta dari guru kita dengarkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qawi sultanuh, al-wadi'i burhanuh, al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmina salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyira ulama al-izah yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai, guru kita semua, pembina Q Cirebon Kiai Kamal, dan juga beliau Kiai Alfan Nasuhah, Allah gitu bi hayati wa nafa'allah bi ulumihim amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat beliau, hajat di dunia bima isarah, wa hajat akhirat bil-waqi'ah. Yang kita hormati Ketua Laskar daripada Gio Cirebon, Ustaz Chandra, dan juga para pejuang-pejuang dari Al-Baha. Mudah-mudahan tetap istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tak lupa yang saya cintai, saya hormati bapak-bapak yang hadir malam hari ini, yang saya belum kenal ya. Mudah-mudahan dengan cinta insya Allah menjadi kenal dekat. Seperti yang disampaikan beliau, hubungan guru dan murid itu luar biasa. Jadi kalau sudah kontak itu guru sama murid, itu kalau mencintai murid melebihi mencintai keluarganya. Kalau sudah guru itu dekat sama murid, itu cintanya itu melebihi keluarganya, karena perjuangan. Masya Allah, tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan semua yang hadir malam hari ini dibarengi turunnya rahmat dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dengan rahmat dari Allah
sehingga Allah tidak akan tolak lagi semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mengenai latihan belajar ilmu hikmah, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah takdirkan kita mulai dari sekarang, dan mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi perkumpulan yang abadi kekal di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Itu harapan kita. Insya Allah beliau-beliau para sepuh-sepuh ya, seperti Kiai Alfan dan juga Kiai Kamal, ini beliau-beliau luar biasa perjuangannya. Beliau ini yang menjadi jembatan saya di Cirebon ya. Maka dari itu semua perjuangan yang ada di Cirebon ini beliau-beliau semua, jadi mulai A sampai Z ini Masya Allah perjuangan beliau total. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar. Perlu kita ketahui sekarang ini marak kejahatan-kejahatan yang mana jadi musuh Allah, yaitu kemusyrikan. Ini yang jalan kita ambil, juang di situ. Perjuangan Islam yang jarang orang mengambil di fak di situ. Selain kemungkaran dan kezaliman yang ada di bumi ini, juga ada kemusyrikan. Ya tentunya ada tahapan-tahapan untuk masuk ke ranah situ. Yang pertama yaitu dengan mau'idhah hasanah, dengan dakwah. Mungkin beliau Kiai Kamal, Kiai Alfa dengan santun, Masya Allah menyentuh hati. Kalau sudah dengan dakwah kemusyrikan itu masih tetap saja, baru amar ma'ruf nahi munkar. Di sini perlu ada tegas. Nah, tidak tegas dan jelaskan dulu. Nah itu tujuan, itu bagian dari sistemnya ya. Askar dulu masih tetap saja untuk berjalan, bahkan menyebar luas ajaran-ajaran sesat yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan sihir, dibantu oleh kekuatan-kekuatan iblis. Terkadang ini ada cerita ketika niat dari rumah datang ke tempat pemujaan, misalkan tempat musyrikan, dengan gagah berani, ketika masuk ke sihir tidak berani gemeteran. Bahkan secara fisik membawa pasukan banyak, hanya ada beberapa orang di situ sudah gemeteran. Nah ini kalau nggak dibekali dengan spiritual yang kuat, maka perjuangan itu juga akan sia-sia. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa, baru kita jihad. Ya itu. Maka kalau sudah jihad, keberanian. Apakah keberanian itu masih bisa kita asah? Bisa. Dengan keberanian awalnya kita takut, menjadi berani karena apa? Karena banyak teman. Awalnya kita takut menjadi berani karena apa? Karena ada ilmu, punya ilmu. Awalnya kita takut menjadi berani kenapa? Karena kita punya senjata. Kembali lagi pada niat. Kalau kita niat karena Allah, hanya mencari ridho Allah, tidak mengharapkan apapun demi untuk kepentingan pribadi, insya Allah kita akan tetap sanggup dunia dan akhirat. Ya, karena jalan ke surga itu banyak. Mudah-mudahan dengan cinta, ada cinta ilmu hikmah, sungguh-sungguh belajar ilmu hikmah, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi lantaran kita menjadi menuju jalan ke surga, insya Allah. Ilmu itu banyak, ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hikmah. Jadi jalan untuk menuju ridho Allah, jalan untuk menuju kenikmatan, kebahagiaan itu banyak.
seorang ahli hikmah. Apa sih hikmah? Mungkin panjenengan datang ke tempat ini belum tahu keadaannya. Ada mungkin ya, maaf, mungkin kalau di Malang datang ujuk-ujuk belajar biar apa? Biar bisa memberantas dukun. Kelihatannya baik, memberantas dukun, biar terkenal bisa memberantas dukun. Allahnya hilang. Ridho Allahnya hilang. Kita cari hanya ridho Allah. Datang biar apa? Biar bisa ngobatin orang seperti yang disampaikan oleh Ki Alfa. Kayaknya bagus ngobatin orang. Kayaknya bagus. Allahnya hilang. Sesuatu itu kalau ilmu hikmah, kalau nggak ada Allahnya nggak akan masuk. Walaupun sesakti Allah, kita sudah diisi ilmu hikmah, Anda sudah tinggi, asma-asmanya sudah menguasai, pernafasannya sudah menguasai, wirid-wiridnya, puasanya sudah menguasai, tiba-tiba hilang lenyap gitu saja. Allah yang ambil, kenapa? Karena sudah tidak ada Allahnya. Karena asma itu adalah dari Allah. Semuanya dari Allah yang kita pakai, semuanya itu dari Allah. Nggak ada mantra-mantra yang nggak mengatasnamakan asma Allah di situ nanti. Mau puasanya, mau wiridnya, bahkan sampai berendangnya pun itu semua kan ini asma Allah semua. Jadi kalau kita ibaratkan ada positif negatif kan gitu ya, apa yang paling dibenci oleh Allah kalau kita lakukan, kita terjang, maka akan menghilang kekuatan tersebut. Jadi seyogyanya orang yang belajar ilmu hikmah di saat spiritual lagi membaik, tentunya kita betul-betul takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul takwa, tawadhu, qanaah, warah, yakin, betul-betul pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangan Allah, takut pada Allah. Tapi kalau kita melanggar dengan dosa, apalagi dosa besar, ada itu ya sedikit demi sedikit, ilmu hikmah itu akan luntur. Pernah kejadian ini nyata. Padahal nggak ada dari guru-guru itu. Ini kalau melakukan ini nanti kamu begini, nggak ada. Ketika seorang murid pengisian jurus sempat juga kebuka, itu kaki yang buka cakra, sempat puasa dan lain-lain, tiba-tiba orang tersebut melakukan zina. Hasil ini ditampakkan di hadapan mata kita semua, ini kulit itu mereka termelumpuh, kebakar. Dan beliau sendiri yang bercerita, saya habis melakukan begini. Masya Allah, bisa kebakar. Ini asma Allah nggak bisa dicampur dengan perempuan. Nggak bisa main-main. Ini wallahi demi Allah demi Rasulullah juga ketika waktu kita pengetesan. Terkadang kita juga ada pengetesan. Pengetesan ketika waktu kita amalan tentang bukan debus ya, tentang kulit yang terbakar api di situ. Ada doanya di Al-Quran juga, doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ada puasanya juga. Dan waktu pengetesan ketika semua berkumpul, dicoba semua pakai bara api. Di kulit-kulitnya tidak mempan, ada satu padahal yang khusyuk kelihatannya di mata kita, paling rajin, tiba-tiba waktu dites itu melempuh semua. Padahal ini paling sakti sendiri yang pakaiannya. Itu di luar pemikiran intelektual manusia.
langsung kita larikan ke rumah sakit. Nah seperti itu kan di luar pemikiran intelektual, di luar skenario manusia. Hanya dia yang tahu sama Allah. Di situ ternyata sekali dulu kenapa? Ya waktu itu habis melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kontak fisik, yaitu zina. Jadi kalau Anda sudah siap untuk masuk dalam ilmu hikmah, jadi harus betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti baik-baik saja. Jadi pasti memang sudah tua-tua, pasti ingin jadi lebih baik. Jadi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang Allah sedikit apapun kita hindari. Ini jadi spiritual lebih bagus. Kalau spiritual lagi naik, masya Allah Pak, isyarah itu beruntun, petunjuk itu beruntun. Ya, hati kita selalu dibimbing oleh Allah. Hati kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagus jadinya ilmu hikmah di sini. Sehingga apa yang kita ucapkan dalam bibir kita menjadi penyembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita satu ridho Allah. Terkadang saya sendiri pun banyak pengalaman yang di luar pemikiran intelektual manusia. Sering terjadi pengalaman ketika terjun bersama masyarakat. Jadi keadaan spiritual lagi baik, ada spiritual lagi memburuk, penyakit hati saja sekecil apapun itu pengaruh. Kita keadaan marah pun, keadaan emosi sedikit aja itu pengaruh dalam spiritual tadi. Sehingga ada efek ketika kita membantu orang yang sakit. Ini biasanya mudah kita menyembuhkan, tapi kenapa kok susah? Karena keadaan spiritual orang kita lagi nurun di situ. Padahal hanya sakit ini susah untuk dijelaskan. Jadi dipraktekkan sendiri. Keadaan spiritual kita lagi naik, di sinilah puncak-puncaknya kenikmatan di situ. Menangkap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung kepada Allah. Itulah hikmah. Sedikit mungkin yang akan kita awali ini adalah jurus, ya. Jurus ini gunanya apa? Fungsinya apa? Fungsinya besar. Sebelum kita melakukan ritual, bukan ritual bahasanya apa ya? Meditasi gitu aja. Zikir. Sebelum kita melakukan meditasi untuk membuka cakra kita, akan mengobati hal yang gak nampak kasat mata itu kan harus diraba dengan cakra, Pak. Nggak bisa harus dengan zahir ya. Jadi harus mata batin itu sebenarnya lebih tajam. Dan untuk mengasah itu semua kan butuh latihan. Harus riyadhah di situ. Ketika riyadhah sebelum ke pelajaran di situ kan tentunya harus punya tenaga dalam. Kenapa harus punya tenaga dalam, Gus? Kalau kita dibuka cakranya ujung-ujung tanpa tenaga dalam, nanti kalau diserang ya kita mental tumbang kita. Jelas ya? Jadi apa yang paling wajib di sini yaitu adalah isian jurus asma tenaga dalam. Kenapa harus ada asmanya itu? Apakah cukup tenaga dalam? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup tenaga dalam? Nggak harus ada wiridnya asma. Karena kita nanti itu berpetualang di alam gaib, bukan alam nyata. Kalau alam nyata mungkin cukup pernafasan aja tenaga dalam, bisa dipelajari banyak di mana-mana. Di perguruan Cina itu bisa tenaga dalam ya. Tanpa pikir, tanpa asma Allah. Tapi di sini zahir atau batin. Zahir juga dari secara batin, sukma nanti juga bisa. Tapi kalau panjangkan kata-katanya tanpa asma, nanti ketika sukma nggak efek di tenaga dalam itu. Jadi jelas di sini ya. Penyisian jurus yang Anda pelajari semalam itu ada
zikirnya, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafiyu, ya Wakiyu, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqiyu. Itu adalah asma-asma Allah. Itu yang menjadi wirid nanti. Pertama itu ada puasanya nih kalau udah jurus. Ada puasanya. Kenapa harus dikuasai? Iya, karena ibadah yang nyampe sama Allah itu adalah puasa. Jadi Anda harus puasa karena Allah. Nanti setelah jurus 10 namanya puasa asma, puasa jurus itu. Setelah itu ada lagi puasanya, puasa BS. Dalam kita bahasanya gitu. Kalau di QBS itu apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa sami'ul alim. Di logik padat. Luar biasa itu kalau kita pelajari betul. Bismillahirrahmanirrahim fungsinya luar biasa, bisa menarik jin jarak jauh, bisa mengambil orang yang kerasukan jin, bisa mengeluarkan gini aja sudah ribuan jin yang kita ambil dan bismillahirrahmanirrahim. Makanya pernah kita mengalami tuh Pak, ketika ada orang kerasukan sampai berjam-jam nggak keluar, yang ngambil pada kiai-kiai ini kok nggak bisa keluar, kenapa? Karena ribuan yang diambil cuma 1, 2. Tapi kalau Anda sudah puasa bismillah, sudah pengisian jurus bismillah, itu juga ada gerakannya sendiri nanti. Itu khusus untuk menarik. Bahkan ketika untuk menarik jarak jauh pun bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam ilmu hikmah itu ada rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak belajar seperti ini ya nggak tahu. Cuma baca setiap habis maghrib baca rotir. Memang ada Allah akan dijaga sama Allah. Tapi ternyata kekuatan daripada bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa kalau kita praktekkan. Itu bismillah. Kedua, setelah bismillahirrahmanirrahim ada lagi asma, yaitu GS. Setelah BS, GS. Apa GS itu? Kalau kita menamakan guntur sakti gitu. Guntur itu apa? Otir sakti itu apa? Itu apa doanya? Ada lagi asmanya. Ada qatamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim. Insyaallah ada juga yang pakai laqad ja'akum. Kata puasanya. Dan yang terakhir yaitu LS. Ini sudah pamungkas. Apa LS itu? Lebur sumah. Itu yang sudah pamungkas. Masih banyak yang harus kita pelajari ini. Belum cakra dulu. Jadi setelah Anda itu mempelajari semua jurus sudah selesai, puasa sudah selesai, pembukaan cakra. Takutnya kalau pembukaan cakra di awal, nanti kalau diserang dukun, sukma sampai ditawan, nggak bisa balikin, gimana? Jadi kita seperti orang stres itu. Dia orang gila, diajak ngobrol Pak Konek. Karena apa? Kefokusan itu jadi terbagi lah. Kita diajak ngobrol orang di dunia nyata, kelihatan di sini sudah kayak di gua, di hutan, di langit. Itu orang bisa fokus, nggak bisa. Itu logikanya. Apalagi kalau sukma diambil 2, diambil 3, salah-salah telanjang di depan umum sudah. Jadi penting kan? Sekarang saya tanya, penting mana? Bukan cakra atau tenaga dalam apa asma dulu? Asma dulu. Karena kita sudah sering terjadi. Mereka yang ngobrol itu rata-ratanya buka cakra, tapi ternyata mereka ngobrol. Kita kasih buka cakra, ternyata ada kekuatan powernya di situ. Rata-rata mereka blank, oleh. Iya, kalau kita kumpul terus, jadi saya bisa pantau. Kalau Jawa Barat bisa pantau. Ya, tahu-tahu saya pas ke Jawa Barat lagi sudah telanjang depan umum. Ada yang mantu kan. Nah,
Tapi kalau sudah power, kita sudah terisi full penuh, mau berpetualang kemana aja, insya Allah aman. Ini jelas Pak ya. Dan itu pun nanti akan diseleksi oleh Kiai Alfa. Mana yang seyogyanya pas dikasih amalan ini, mana yang pas dikasih buka cakra. Kan saya harus koordinasi dulu sama Kiai Alfa. Itu. Jadi ada cara untuk ngetes juga ini pas nggak jika dibuka cakranya. Karena saya sudah pengalaman, jujur saya sudah pengalaman ya, yang mana banyak mereka-mereka yang sudah dikasih itu menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan ini saya nggak mau terjadi di kotanya Pak Wali di sini. Masya Allah, Kiai Alfa itu luar biasa kalau mendidik kami. Maka dari situ semua kegiatan yang ada di sini nanti atas petunjuk Kiai Alfa dan juga Kiai Amal yang terbaik, karena yang lebih mengenal Anda yang sering bertemu dengan panjenengan semua. Jadi jelas Pak ya. Mungkin yang saat ini untuk umum yang bisa dipelajari itu dari dasar, yaitu dengan latihan ilmu jurus asma. Cakra pun juga ada tingkatannya. Ini sekedar pengetahuan saja. Pembukaan cakra itu satu harus aktivasi kelenjar. Apa sih kok harus aktivasi kelenjar itu apa? Setiap tubuh manusia itu punya kelenjar-kelenjar Pak, yang mana harus diaktifkan, dibangunkan yang tidur itu. Kalau kelenjar-kelenjar panjenengan itu dibangunkan, nanti kan ada reaksi, respon, sinyal, gitu kan? Oh di sini ada dukun. Itu sinyal kontak gitu kan itu. Pertama itu aktivasi kelenjar ini yang paling lama ini. Kadang ada yang sampai sebulan, ada yang seminggu, dan 3 hari, ada sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan. Dulu saya 7 bulan Pak. Hanya untuk aktivasi kelenjar. Ibaratnya sekolahnya ini aktivasi kelenjar ini tingkat PAUD lah. Dulu 7 bulan. Setelah aktivasi kelenjar ini baru penerawangan. Kalau sudah aktif semua dibangunkan semua kelenjar-kelenjar otak ini, baru belajar penerawangan. Itu sudah kelas SD penerawangan. Melihat jarak jauh penerawangan. Bisa kita tes saja. Misalkan panjenengan menerawang, ini saya simpen ini di mana? Tahu nggak sana? Kelihatan nanti. Itu namanya penerawangan. Yang kedua, ketiga, tingkat SMP setelah penerawangan itu ada namanya raga sukma. Apa raga sukma itu? Adalah melepas bagian dalam tubuh kita. Biasanya untuk perang jarak jauh, perang gaib, nggak bisa pakai fisik kalau perang gaib. Kalau kita menolong orang yang kena santet, ya itu pakai sukma Pak, nggak pakai dohir, ya. Nggak bisa karena bukan aku, nggak nyambung. Jadi harus pakai sukma. Apa sukma itu? Adalah kita namakan di sini biar lebih mengerti, yaitu adalah tubuh halus. Bukan roh ya, bukan roh, tapi sukma. Terkadang kalau kita sedang menyaksikan orang yang sudah meninggal, fit meninggal, kan masih hangat, itu sukma. Sukmanya belum keluar. Sukma manusia itu ada 7, kalau laki-laki, kalau perempuan 10. Itu berbeda, cuma dia tahu. Mungkin beliau secara ilmu syariat fikih juga ada. Dan di situ sukma. Ketika kita menangani orang yang kena santet parah, gimana? Apa ujuk-ujuk langsung kita tangani? Enggak, kita harus bertarung dulu ya dengan bangsa-bangsa aswat, dengan bangsa-bangsa gaib yang musyrik, yang rusak itu, yang kafir. Jadi harus bertarungnya dengan sukma. Nggak bisa dengan raga. Jelas Pak ya? Pakai sukma penting sekali. Ini paling penting untuk mengobati itu, paling penting itu sukma. Kalau sudah Anda bisa menguasai ilmu sukma secara sempurna, nanti baru fit insya Allah bisa mengobati, insya Allah bisa mengobati orang yang non medis karena sampai
dan lain-lain. Setelah itu apakah ada lagi? Ini yang terakhir dari pembukaan cakra. Ini yang terakhir yaitu antariksa. Apa sih antariksa itu? Itu adalah apa? Semesta, alam semesta ya, yang di luar planet bumi. Itu gunanya, fungsinya apa? Banyak sekali di situ. Ini yang jarang perlu kita dalami juga di situ. Kita masih mengembangkan karena butuh waktu dan butuh tempat juga, muhasabah juga, zikir juga. Karena apa? Enggak ada habisnya di situ, Pak. Banyak pengalaman di situ. Kan kuat sampai lama. Kita nyoba 10 menit, 5 menit udah pusing sekali. Nah itu fadilahnya apa? Wallahu a'lam. Insyaallah ada rahasia di situ. Nah ini makanya ilmu hikmah itu kita kembangkan terus. Masih banyak ternyata. Itu cakra saja, belum tenaga dalam. Yang wajib dohir dulu ini, ya. Yang wajib dohir dulu. Apakah dohir nanti bisa dites? Bisa. Kita langsung bisa tes. Misalkan kita pukul, nanti kita pukul. Betul-betul kita pukul nanti. Tangan misalkan kita pukul. Iya, pakai nafsu, pakai nyata. Itu tembus itu, Pak, terasa itu. Ataupun pakai kodam, misalkan mediator kita masuki yang paling ganas, apa macan atau apa untuk nyerang gitu. Karena dulu pernah waktu tes itu kan jurus satu ya, satu anak ini dites sama mediator, kekencangan sampai gini Pak. Jadi mediator itu sampai terbang, sampai ke atap gitu, sampai muntah-muntah darah, dibawa ke rumah sakit. Sampai kritis. Jadi Anda yang bisa mediator, misalkan yang sudah sering kesurupan bisa nyoba nanti. Ya, dibuka untuk umum, biar nggak dikirain settingan. Bisa langsung dites, silahkan yang bisa mediator siapapun, walaupun bukan dari tim kami boleh. Itu untuk mengetes. Ataupun mau pakai parang boleh, mau pakai pedangnya siapapun bisa. Pisaunya siapapun bisa. Apa itu? Bisa. Setajam apapun insya Allah bisa. Kalau mau ngetes itu mah pelajaran paling mudah itu. Paling gampang itu pelajaran TK itu ya. Jarang kita gunakan untuk kekebalan. Yang kita gunakan itu kan yang sering sakit memedis santet gitu. Jadi harus betul-betul mengasah spiritual kita, pernafasan, tenaga dalam, gerakan, asma wiridnya, puasanya juga. Jadi setelah jurus 10 harus puasa, wajib. Puasanya ada berapa Gus? Ini saya sampaikan juga yang nanti biar kontak-kontakan sama beliau WA untuk kapan barengnya puasa. Puasa itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Pilihannya ada 2, ya berarti kan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Itu pertama. Pilih yang mana? Kalau yang di malam pilih yang 7 hari Pak. Kalau Anda yang malas-malasan mungkin pilih 3 hari. Terus puasa itu gimana? Tidak boleh makan yang bernyawa. Itu pilihan yang paling mudah untuk yang malas. Kalau untuk yang giat harus puasa putih. Jadi untuk pilihannya banyak. Tinggal pilih yang mana. Mau yang 3 hari atau yang 7 hari. Terus mau yang hanya tidak bernyawa saja atau yang puasa putih. Ya ada dua-dua pilihan. Cuman rata-rata kalau di Malang itu pilih yang 7 hari, terus pilih yang gitu. Hasilnya maksimal beda kan pokoknya gitu. Bisa Anda rasakan sendiri kok. Bisa Anda rasakan sendiri. Gitu. Jelas ya Pak? Udah jurus 10 ke atas itu wajib puasa. Nanti ada juga pengisian Bismillahirrahmanirrahim untuk bisa membantu menarik kesurupan, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu untuk menarik jin masukkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim.
diseleksi di Alfa. Bismillahirrahmanirrahim itu ilmu mahal ini. Walaupun Anda hafal sering baca. Iya, ilmu mahal. Di notet Anda baca setiap hari. Kalau dikembangkan itu belum apa dia dahsyat. Anda sudah melihat Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya luar biasa, masya Allah. Jadi jelas ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada puasanya juga nanti. Puasa jurus dulu ya, udah diisi jurus 10 nanti sama pelatihnya, gurunya. Berarti Anda harus puasa nanti. Kalau udah jurus 10 ke atas ada puasanya. Wiridnya yaitu kalau pertama ya ayo dibaca setiap habis sholat, dibaca 9 kali tanpa nafas ya. Ya hayu ya ali ya mali ya wafi ya waki ya qawi ya ghani ya wali ya baki, harus bernafas. Terus tarik lagi ya hayu ya ali sampai 9 kali. Paham tak? Itu bagian setiap habis sholat. Yang bagus ditambahin lagi mulai jam 1 sampai sebelum subuh. Yang bagus. Yang bagus. Ya, kalau sudah selesai, jurus 10 sudah selesai, ini sudah pengalaman aja, nanti untuk kedepannya biar gambaran untuk menambah semangat aja. Setelah itu selesai, jurus 10 selesai, baru puasa Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi wiridnya di sini. Itu penting juga, sering kita pakai juga. Bismillahirrahmanirrahim, hafal, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim ini setiap habis sholat 41 kali. Tuh wiridnya itu. Terus puasanya sama, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Tidak boleh makan yang bernyawa. Ketika pas hari akhir Kamis malam Jumat itu nggak boleh tidur 24 jam. Nggak boleh tidur. Jelas ya? Yang terakhirnya nggak boleh tidur sama sekali. Mulai sahur sampai sahur lagi. Nggak boleh tidur. Hari yang terakhir. Terserah Anda mau jalan-jalan ke mall atau apa, terserah, nggak boleh tidur. Tidur sedikit, dikit ulangi lagi. Begitu. Nggak boleh tidur. Nggak tahu apa fungsinya, nggak tahu. Insyaallah. Terus setelah itu selesai, Bismillahirrahmanirrahim baru puasa, nanti ada sholawat malaikat. Masih banyak lah. Itu dulu ya. Itu dulu fokus kepada jurus 1 sampai 10 dan puasa dan selanjutnya. Selanjutnya bagaimana? Kabar-kabarnya itu saja dari kami. Mungkin kita membuka pertanyaan 3 ya. 3 aja kita buka pertanyaan yang seputar ilmu hikmah ini, silakan. Mau tanya nomor rekening saya langsung ke saya. Saya tanya dulu. Motor mumpung bisa. Ayo mumpung ada di sini ini nomor tanya. Cuk. Mas Erwan, katanya ini. Iya. Iya, silakan. Tergolong. 3 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua, khusus Gus Idris, Ustaz Haji Alfa, dan Ustaz Gamal, kemudian Ketua Sekaligus, mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kegiatannya, dikabul segala hajat-hajatnya. Mohon maaf nih, mau bertanya ya. Kebetulan kan ini latihan 10 terus ya. Nah, seandainya yang ada di salah satu terus itu belum bisa menguasai gerakannya, tapi ikut pengisian, jadi yang dikuasai itu cuma 9 gerakan, 9 terus itu.
apa itu iya bisa atau tidak gitu untuk kedepannya atau latihan terus di rumah tapi nggak ada pengisian lagi gitu. Maksudnya 9 jurus gimana? Maksudnya gini, jadi ada salah satu nih, ada gerakan yang sulit dibaca belum begitu mahir gitu. Dibaca jurus 7 nih belum begitu mahir gitu. Nah, sama Pak Ustadz ini dilanjut ke jurus 8 kita mahir, terus 9-nya mahir lagi, 10-nya mahir lagi. Nah, keliwatnya yang 7 ya bagaimana gitu menambalnya gitu kan. Oh, nggak bisa. Kita harus harus ada tingkatannya soalnya. Jadi harus sempurnakan dulu ya yang dasar. Nggak boleh langsung loncat. Iya. Habis syariat langsung makrifat nggak bisa. Jadi harus step by step, harus sempurna dulu. Ya. Harus sempurna. Dua sempurna, 3 sempurna, 4 Itu di YouTube sudah banyak yang bocor kok itu apa gerakan kita ada banyak yang upload bisa dibaca ya di YouTube. Oh, sudah share. Sudah ada di sini. Harus sempurna. Ketika pengisian 1 jurus saja ya harus sempurna. Kalau gerakannya itu dikit itu udah sempurna. Karena semakin bagus gerakan kita semakin sempurna powernya nanti. Kalau bocor pas ganjil ini kan nggak boleh bernafas ya. Contoh misalkan 1, 3, 5 jurus ganjil nggak boleh bernafas. Kalau bocor misalkan pas pengisian gitu harus ulang lagi. Rokoknya di khusus nafas harus diulang, nggak bisa masuk kalau nafasnya bocor. Dan kalau pas genap itu harus wajib bernafas. Udah, jadi kalau pas genap, kalau pas ganjil itu yang susah. Apalagi pas jurus berapa itu yang apa gambar orang itu. Terus berapa itu 18 atau berapa? Yang gambar orang itu kepala, leher, tubuh. Bisa udah nyantet itu. Dari hitungan 1 sampai ke 9 itu Apa ya? Yang sempurna ya kan ada 9 kan 9 kali ya. 1 kali nggak bernafas itu kan berhenti istirahat sejenak, nggak boleh lama-lama istirahatnya. Begitu pas pingsan dengan lama nggak boleh, seharusnya cuma 1 isapan aja. Nah, selesai ya begitu langsung istirahat, baru ambil 1 kali ulang lagi mulai lagi gitu. Kebanyakan teman-teman juga setelah 1 putaran lama ada cepat ngelokok juga nggak bisa ya usah. Jadi kan belum sempurna. Iya, bernafas kalau kan jurus 1 ada 2, 1A 1B. Yang pertama gini, yang kedua gini. Itu nggak boleh bernafas, harus sempurna betul Pak. Daripada nanti bagian nggak maksimal nanti. dari 109 itu full nafas gitu. Nggak usah ambil nafas sejenak kan ya. Iya. Belum diterangkan semua. Jadi kalau Anda rasa kayak ini nanti dikatakan teknis dengan beliau, jadi mending pertanyaannya yang apa nih yang disampaikan Mas Idris gitu. Kita nanti saat latihan lah. Itu teknis, nanti ada ustadz-ustadznya yang menjelaskan ya. Jurus dulu biar hafal dulu. Ya. Tentang globalnya ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau pertanyaan TK disampaikan ke posisi saya. Jadi kira-kira pertanyaan mahasiswa gitu, apa gitu kan? Kualitas pertanyaannya. Betul, silakan. Betul, satu lagi pertanyaan Satu lagi. yang agak berbobot gitu ya. Yang terakhir 14. Ya. Dari ibu-ibu mungkin mau tanyakan, apakah ibu bisa ikut? Bisa, boleh ya. Nanti carikan pelatih perempuan juga, mujahidah.
Loh Bu, kadang itu kalau ada pasien ibu-ibu itu kalau yang mau berhenti lagi-lagi itu riskan. Iya, apalagi kalau mau curhat ya privasi itu kan nggak enak. Kalau ibu-ibu mau curhat sama laki-laki kan nggak enak. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu nggak sama ibu-ibu kan enak. Mau pribadi apapun enak. Dukun perempuan nggak banyak. Satu lagi yang mau bertanya, Fadal. Satu lagi, betul. Ada? Ayo. Ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takdim saya kepada para guru-guru semua, terutama kepada kami khusus sama Bapak, semoga Allah beri kesehatan dan wafat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya dari pertanyaan yang ada di benak saya bahwa pelajaran ilmu hikmah ataupun yang ini sedang saya mau pelajari kan setahu saya dan masih pertanyaan besar ya, sejarahnya seperti apa sih bahwa ilmu hikmah yang sebelum-sebelumnya diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya, sampai ada yang mengatakan bahwa memang ilmu dalam pengobatan itu yang secara syar'i hanya ruqyah intinya, apa yang sudah dicontohkan oleh zamannya pada zamannya Rasulullah. Sedangkan ilmu hikmah itu sejarahnya itu munculnya dan dicontohkannya itu oleh siapa-siapanya, dan sampai sekarang ya mungkin para wali tidak terlalu ekspos bahwa ilmu hikmah yang ada, bahwa ilmu hikmahnya adalah bersifat tasawuf atau yang bersifat dalam hal untuk terjadinya sebab hidayahnya seseorang, seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan, seperti apakah bersangkutannya mempelajari kita dan menekuni kita dalam ilmu hikmah yang mana tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama-ulama dari dulu dan para wali sampai sekarang, yang mana ada yang mengatakan ruqyah sajalah yang memang kalau hikmah itu ada yang mungkin selentingan, ada efek sampingnya atau seperti apa. Nah, itu mungkin saya pribadi ingin ada penjelasan, barangkali ada pencerahan bahwa oh ini sambungan seperti ini, itu biar bertambahnya ya penangkapan ataupun penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan, mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan dari beliau-beliau di sini. Pertama, yang perlu kita ketahui antara perbedaan tasawuf dan juga ilmu hikmah. Ini banyak yang mengatakan persamaan dan perbedaan, padahal perbedaannya ini jauh di situ ya. Kalau ilmu tasawuf Anda tahu sendiri, meliputi dari amal yang bagus, perbuatannya, akhlaknya dan lain sebagainya, imannya. Tapi kalau ilmu hikmah ini cukup siapapun bisa mempelajari asalkan mentalnya kuat, berani. Dan apakah ilmu hikmah ini bertentangan dengan syariat? Apakah cukup ruqyah saja? Ini bukan menjatuhkan ruqyah, enggak ya. Kita juga mempelajari kok ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu kita mempelajari, kita hafal betul, kita hafal.
Mau ayat ru'yah kita hafal betul. Di YouTube Anda bisa melihat kita ru'yah itu banyak pakai ayat-ayat Al-Quran. Tapi kenapa ketika sudah kita ru'yah orang yang kerasukan misalkan ya, orang kerasukan itu kita ru'yah selesai beres, kita pulang kampung lagi Pak, cukup ru'yah dan pertanyaannya sekarang di sini banyak itu kejadian ru'yah ayat semuanya kita baca ayat ru'yah semua. Anda tahu sendiri ayat ru'yah banyak sekali ya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak sekali ayat ru'yah di situ. Ketika kita menangani ru'yah, kita ru'yah bareng-bareng asal bunda. Cukup ru'yah aja? Nggak cukup. Besok kita datang, itu jin yang ketika ada kiai yang ahli ru'yah datang, kita dibacakan ayat Al-Quran semua, dibacakan, dikir apapun dibacakan, itu jin kabur memang. Tapi kiainya, ustadznya pulang, itu jin semua balik lagi tubuhnya. Pertanyaannya cukup ya saja enggak? Ini fakta, ya, ini fakta. Apalagi kalau jin yang kuat, Pak. Dan portal manusia itu kan ada pintu ya, portal atau pintu gitu. Kalau sudah terbuka ini pintu, kayak magnet Pak, makhluk kayak gitu. Apalagi supaya kalau udah keluar, supaya manusia keluar, ini kayak magnet. Bahkan bisa jadi sarang jin. Jin bisa membuat rumah juga di tubuh manusia. Kalau sudah kayak gitu, ini menjadi keluar masuknya jin di situ, bahkan mendarah daging di situ. Ini perjalanan kita ru'yah ini sudah pengalaman, insya Allah. Setiap kita ru'yah, dulu memang kita ru'yah Pak, ru'yah sehari 2 hari dia sembuh, terus telepon lagi Pak, terus kerasukan lagi, ternyata bagaimana? Ini kan kita kembangkan sendiri Pak. Raka sukma itu kita kembangkan sendiri, kita ambil, kita masukkan ke botol. Itu jarang menemui di Indonesia itu yang seperti pengembangan semacam ini. Kita mengembangkan sendiri. Bukannya kita untuk apa ya, untuk takabur, ini untuk pelajaran kita di sini. Itu Pak. Dan juga bacaan-bacaan yang lain itu ada fadilah-fadilahnya sendiri. Jadi nggak cukup dengan ru'yah saja di sini. Ada penanganan khusus. Apa sih ilmu hikmah itu? Sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ahli hikmah itu menjadi penyembuh obat. Dan pengalaman kita nggak cukup di ru'yah saja. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari di situ. Tentunya nggak keluar dari syariat. Yang dimaksud keluar dari syariat bagaimana? Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, disitulah yang keluar dari syariat. Dan ilmu hikmah apakah keluar? Karena setiap orang yang diajarkan mintanya sama Allah dan sholawat tentunya sama Rasulullah, kan wasilah Nabi Muhammad. Nggak ada selain itu. Puasa juga puasanya karena Allah, tirakatnya juga karena Allah, melek misalkan ya karena Allah, ada bacaannya karena Allah. Menurut saya, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang ahli hikmah, selagi tidak menyimpang dari syariat, selagi minta tolongnya Allah dan Rasulullah, insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah. Karena orang gini perbedaannya tipis. Orang yang ahli ru'yah belum tentu bisa melihat orang yang sakit. Non medis, contoh misalkan orang kerasukan aja, ini tempat sarangnya jin misalkan di pundak. Kalau mau ru'yah gimana? Kalau nggak tahu posisinya. Nah ini jin mau dibuang kemana? Kita usir aja, balik lagi kita pulang nanti.
Tapi kalau kita melihat, ya kita pegang, kita ambil, kita penjarakan, aman sudah, kan gitu. Jadi nggak cukup dengan ru'yah saja. Ada orang bilang, saya ru'yah itu haram, saya ru'yah begini ya. Anda belum tahu, karena belum mengerti nama ru'yah. Hasil endingnya, kita lihat hasil endingnya. Kalau banyak manfaatnya, nanti harus kita lakukan selagi tidak keluar dari syariat. Jadi, itu kan apapun hidup ini simple. Ini kalau ilmu hidup ya, kalau kita ilmu hidup ini simple. Apapun yang menjadi ikuti saja semuanya apa dalam hati kita, asal tidak keluar dari syariat. Kalau sudah Allahnya hilang, Rasulullahnya hilang, ini baru kita keluar dari syariat. Istidraj namanya. Minta tolong kepada selain Allah dan Rasulullah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada setan, iblis. Itu yang nggak boleh. Itu baru murtad. Jadi cara sistem pengobatan kita kembali lagi, ada tahapan-tahapan, nggak cukup di ruqyah saja, Pak. Jadi ada penanganan khusus juga. Itu tadi bisa melihat. Kalau kita mau mengobati orang, kalau nggak tahu itu bagaimana? Cuma ngusir aja, ya kadang tambah diketawain sama makhluk kayak gitu. Kadang ada juga kan jin itu yang tampek, yang nakal. Ketika kita baca ayat Quran malah diketawain, bagusan saya bacanya. Ada seperti itu. Malah bagus aku bacanya daripada kamu masih keliru-keliru, itu makhrajnya. Ada seperti itu. Kalau nggak dipukul dengan tenaga dalam nggak bisa. Mereka banyak kok jin-jin itu yang pandai baca Al-Quran, bahkan kita kalah. Suaranya merdu, tajwidnya pas. Anda ru'yah, wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbil Musa wa Harun, diketawain. Keliru itu bacaan kamu. Malah ikuti langsung tanpa kompromi. Kalau itu mengganggu, walaupun dia baca Quran, kita jurus bisa mental juga. Tarik, kita masukkan ke botol. Ini sekedar pengetahuan. Dari alam jin itu ada dua, ada abiat, ada aswad. Abiat itu adalah jin yang baik, ini yang muslim. Aswad itu adalah jin yang hitam. Ini yang banyak mengganggu, Pak. Yang diambil oleh dukun-dukun ini adalah jin aswad. Yang diperalat oleh dukun-dukun adalah jin aswad. Ini yang harus kita perangi. Ini harus kita perangi. Jadi sampai ke sini jelas ya. Mungkin nanti akan ditambahkan kayak alfa tentang ilmu hikmah ini melanggar syariat atau enggak ya. Kayak Kamal dulu. Masya Allah. Ini sekali nanya benar kelas-kelas mahasiswa ini namanya. Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah ini, apakah ilmu hikmah melanggar syariat atau tidak? Bahkan ilmu syariah, ilmu hikmah ada bukan di zaman sekarang kita saja. Al-Quran pun sudah banyak berbicara tentang ilmu hikmah. Kita ambil contoh tatkala di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tatkala beliau menginginkan Arsy Balqis, istana Ratu Balqis, untuk dipindah dari negeri Yaman ke negeri Palestina. Perjalanan dari negeri Yaman ke negeri Palestina zaman dulu kalau pakai onta nggak lama, cuma 2 bulan.
nggak lama, cuma 2 bulan. Ini yang dipindahin bukan barang kecil, minta dipindahin bukan barang yang bisa diangkat dengan kendaraan onta. Nabi Allah Sulaiman minta supaya istana Ratu Balkis dipindah dari Yaman ke Palestina. Maka tatkala beliau membuat sayembara, siapa di antara para pengikutku, pasukanku yang bisa memindahkan Arsy Balkis? Qala Ifrit, bangsa jin berkata, ya Nabi Allah, aku bisa memindahkan istana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kita duduk, sebelum kita berdiri kira-kira antara duduk dengan gerakan berdiri berapa detik Pak? Lama gak kira-kira? Dari duduk ke diri lama apa enggak kira-kira? Cepat, sedetik Pak. Dari duduk berdiri cepat. Ini bangsa Ifrit udah nawarin Nabi Sulaiman, kami bisa memindahkan Arsy Balkis dengan waktu cepatnya seperti itu sebelum engkau diri dari tempat dudukmu ya Nabi Allah. Wa qala rajulun, setelah itu ada orang, rajulun salih, orang di zaman Nabi Sulaiman yang mana beliau ini adalah orang soleh. Bangsa kita bersama manusia. Beliau bilang, ya Nabi Allah, kalau bangsa jin bisa memindahkan Arsy Balkis, istana Ratu Balkis, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, aku bisa memindahkan Arsy Balkis qabla ayyartadda tarfuk, sebelum matamu mengedip melek lagi. Kira-kira coba Pak, kedipin mata melek lagi, hitung ada nggak 1 detik? Masya Allah. Kita lihat cepatnya kayak apa coba. Seorang yang bernama Asif ibnu Barakhia, seorang yang ahli hikmah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, berapa ribu tahun sudah itu zaman, sudah berbicara Al-Quran tentang ilmu hikmah melalui orang yang bernama Asif ibnu Barakhia, seorang rajulun soleh di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kalau memang itu ilmu yang bukan dari bagian ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi Allah Sulaiman, seorang utusan Allah, nggak mungkin mengizinkan itu ilmu berada di istananya. Nggak mungkin itu ilmu terdengar di telinganya dan tidak diizinkan orang tersebut hidup di atas buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bukti bahwasannya ilmu hikmah sudah dibicarakan oleh Al-Quran, bahkan ribuan tahun yang lalu sudah Allah buktikan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba wa la syak, jangan pernah kita ragu lagi bahwasanya ini merupakan ilmu dari ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa penjelasan beliau ya. Ternyata sudah ada ilmu hikmah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ada sayembara Nabi Sulaiman yang jelaskan beliau. Ini sudah jelas Pak ya. Dari bangsa jin menawarkan duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Dari manusia sanggup melek, turun kedip, kedip, turun melek, itu kan bahasanya ya. Itu istana besar Pak, istana yang megah, sudah ada di permukaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, itu ilmu hikmah. Mungkin ada tambahan dari Kiai Alvan. Sudah cukup ya, sudah jelas Pak ya.
Jadi perlu dipelajari Pak, ilmu Allah masih luas, nggak cukup di situ di ru'yah saja Pak. Ya, Masya Allah, belum banyak. Allah Akbar. Kita harus terus kembangkan terus. Itu kan ilmu Allah, ya. Yang di luar pemikiran intelektual manusia itu tadi. Masya Allah, bagian daripada ilmu Allah. Jadi sudah jelas ya, kita tutup ya, ya. Ya tutup, antum siap-siap untuk pelatihan. Ini pelatihan ya, latihan jurus. Nanti kita pantau ya. Latihan jurus itu kan di luar pemikiran intelektual. Ini ada kisah nyata wallahi ya. Demi Allah, mungkin ada santri yang ikut di sini jadi saksi. Dulu waktu di pondok di Malang, ada salah satu murid ya, orang kampung, tapi nggak mungkin ikut latihan jurus ini. Sudah jurus insya Allah 20 ke atas, tapi anaknya nakal, memang nakal ya, memang backgroundnya bukan pesantren. Kemudian anak itu keharusan ambil kelapa itu, terus yang punya kelapa marah, akhirnya jadi provokator, kompori, mau digebuk itu Pak, mau digebuk rame-rame. Padahal cuma ada kelapa gitu. Mau digebuk orang itu begini aja, mental semua 5 orangnya. Masuk akal kan? Tidak masuk akal. Itu ada di kami. Terus lagi ada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Arema, Stadion Arema itu kan ada pertandingan Arema. Dulu waktu pertama pembukaan itu kan dijaga oleh anjing-anjing besar herder kayak gitu. Gitu. Ketika itu anak-anak yang sudah ikut latihan jurus ikut nonton bola di situ. Itu herder kan emosi mau nyerang, dicoba sama anak-anak jurus 9 yang gini itu. Mental, kelompok dibawa ke dokter hewan, dioperasi, dalemannya sih sudah hilang semua. Di luar pemikiran intelektual manusia. Itu ilmu Allah yang biasa aja. Itu ilmu hikmah. Jadi jelas ya, apapun tujuan kita selagi ada Allah, itu ilmu Allah, insya Allah akan mendapatkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar pemikiran intelektual kita. Jadi harus kita perbaiki betul taqarrub ilallah, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sejauh mana sih kedekatan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Di sinilah Allah akan kasih maunah di sini. Kan gitu. Seperti yang Anda jelaskan di YouTube itu kan ilmu Allah ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, dan yang kelima ada istidrat. Semua bisa menembus batas semua. Tinggal kita mau belajar yang mana? Gitu Pak. Menarik kan? Ketika kita ditolong sama Allah ini kan menarik sekali. Yang di luar pemikiran intelektual manusia. Apakah kita kepingin di situ? Kan tentunya kepingin, tapi jangan sampai salah niat. Jadi harus betul-betul nyambung sama Allah. Gitu ya. Dengan cara apa? Takwa, taat sama Allah itu tadi, cuma itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sambung ya hubungan kita, perkumpulan kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelak menjadi perkumpulan yang abadi di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.